Setelah kita mempelajari bersama sentences with one clause atau kalimat dengan satu klausa di skill 1 sampai ke 5, di skill 6 sampai 8 kita beralih fokus dengan sentences with multiple clauses, kalimat dengan banyak klausa. Nah, sekarang kita akan mengerjakan latihan soalnya yang berkaitan dengan skill 1 to 8. Teman-teman sudah siap? Mari kita mulai. Seperti biasa teman-teman, ketika membaca soal, usahakan untuk mengidentifikasi subjek dan kata kerjanya terlebih dahulu. Itu adalah cara yang paling simpel untuk kita bisa menganalisis apa yang kita butuhkan di dalam soal tersebut. Number 1, the three basic chords in blah blah blah, the tonic, the dominant, and the subdominant. Nah, di sini sebetulnya kita sudah menemukan ada bagian dari sebuah subjek ya. Three basic chords in. Biasanya kalau sudah ada in, berarti kan ini objek dari preposisi nantinya ya, karena ada preposisi in. Nah, apakah kita sudah menemukan kata kerjanya? Ketika kita membaca soalnya, kita tidak menemukan ada kata kerja. Oleh sebab itu, kita membutuhkan kata kerja. Otomatis, opsi A tidak mungkin karena tidak ada kata kerjanya. Yang ada adalah B, C, dan D. Lalu ketika kita melihat opsi yang D, ternyata ada kesalahan di kata they. Kenapa? Karena sudah ada subject three basic chords, tapi diulang ada subjek lagi. Jadi tidak mungkin double subject. Tinggal B or C. Kita mau pakai is atau are, tergantung dengan apa? Yes, depends on the subject. Apakah subjeknya tunggal atau jamak? Ternyata subjek di sini dia adalah jamak. Plural subject. Kalau subjeknya plural atau jamak, maka yang kita gunakan adalah opsi yang C. Kalau is, itu dipakai untuk subjek yang tunggal. Seperti itu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor 2. Blah 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 held telescope. At the Palomar scientists. Kita menemukan ada subjeknya, scientist. Can photograph, itu adalah kata kerjanya. Nah, berarti di bagian sebelumnya itu kemungkinan adalah apositif saja. Karena sudah ada subjek dan kata kerja. Kalau kita menggunakan opsi yang A, tentu tidak tepat. Kalau kalian baca secara utuh kalimatnya, maka dia tidak nyambung ya. Kemudian kalau misal kita pakai yang C or yang D, kesalahannya adalah double kata kerja. Karena kata kerjanya sudah ada di sini can photograph. Dan ini tidak dua klausa. Ini hanya satu klausa. Dan di sini kita tidak membutuhkan dua klausa. Kenapa? Karena tidak ada kata penghubung yang kita temukan di sini. Oleh sebab itu kita pilih opsi yang P. With the Hubble telescope, jadi dengan adanya Hubble telescope ini, scientists bisa photograph objects. Seperti itu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor 3. Without proper card installed inside the computer. Nah, di sini ketika kita membaca nomor 3, teman-teman pasti sudah bisa mengenali ya. Without the proper card installed inside the computer, itu adalah appositive. Jadi yang di depan ini adalah appositive atau keterangan tambahan. Jadi bukan subjek. Blah 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 impossible, berarti kita belum ketemu subjek dan kata kerja. Ini yang akan kita cari di nomor 3. Kalau kita pakai yang A, hanya ada kata kerja. Kita pakai bravo, dia menggunakan adverb connectors ya, tapi sayangnya kalau misalnya konektornya ada di tengah, seharusnya tidak membutuhkan koma. Kecuali kalau because-nya di depan gitu ya. That's why kita pakai opsi yang C. Ada subjek dan ada kata kerjanya. So easy, right? Yes. Oke, kita lanjut ke nomor 4. The charter for the Louisiana Lottery was coming up for renewal. Ada subjek. Simpelnya ya. Lalu ada was coming up, ada kata kerja.
Sudah ada subjek, ada kata kerja, dan kita menemukan ada koma di tengah. Kalau koma di tengah, berarti kita butuh konektor ya, teman-teman, karena sudah ada klausa yang pertama, berarti nanti ada klausa yang kedua. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai adverb connectors, yang seperti because, atau although, atau if misalnya, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau ada koma di tengah, harusnya konektornya di depan. Berarti ini masuk ke skill berapa? Yes, ini masuk ke skill yang keenam. Jadi di skill yang keenam, kita fokus dengan coordinate connectors. Sehingga pilihannya antara B or C. Karena yang A tidak ada konektor, yang D juga tidak ada konektornya. Sekarang kita tinggal lihat perbedaan opsi yang B dan C. Bedanya adalah kalau Bravo ada konektor dan. Padahal sebelum dan sesudah dan itu tidak setara ya. That's why kita menggunakan opsi yang C. The lottery committee, itu kan subjeknya ya. Kata kerjanya spared. Jadi sudah ada klausa pertama, koma, kemudian ada konektor yang pakai coordinate, yang majemuk setara, lalu ada klausa kedua. Number 5. While in reality, Alpha Centauri is a triple star. Nah, di sini teman-teman, kita bertemu dengan connectors, while ya. Jadi ada konektor di depan dan dia ada komanya. Alpha Centauri, subject is verb. Berarti kita butuh apa? Kita butuh klausa yang kedua. Minimal dia ada subjek dan kata kerjanya. That's why opsi yang D tidak mungkin karena ada konektor lagi. Kemudian but juga tidak mungkin dipakai. Tidak perlu karena while itu sudah menunjukkan contrast ya. Jadi kita butuh pakai yang A. Karena kalau yang C, dia hanya menggunakan kata kerja, tidak ada subjeknya. Number 6. The sun's gravity severely distorted the path of a comet. Sun's gravity. Subject. Distorted. Verb. Ada subjek dan ada kata kerjanya. Nah, di sini kita bisa melihat ada kata kerja baru lagi, entered. Berarti di sini memuat dua klausa. Jadi bisa masuk ke skill 7 atau 8, tinggal dilihat adverb connectors-nya pakai apa. Jadi kalau kita langsung pakai when, tentu tidak bisa ya. Walaupun dia bisa jadi adverb time connectors, tapi tidak ada subjeknya, teman-teman. Kalau langsung pakai it, dia tidak ada konektornya. Kalau kita menggunakan opsi yang C, after the comet came into it, sedangkan di entered atau di soal, entered itu sudah kata kerja ya. Jadi kalau came pakai kata kerja lagi, tentu tidak mungkin. Karena sudah ada kata kerja di klausa yang kedua. Sehingga yang kita butuhkan adalah yang D. Once the comet entered its widely erratic orbit around Jupiter. Nah, jadi teman-teman, ketika membaca kalimat, usahakan untuk selalu mengidentifikasi subjek dan kata kerja. Pastikan di setiap subjek itu ada kata kerjanya, dan di setiap kata kerja ada subjeknya. Jika kita melihat ada lebih dari satu kata kerja atau lebih dari satu subjek, maka bisa jadi kemungkinan di situ ada konektor yang kita butuhkan. Number 7. Each object. Ini yang paling jelas ada subjek di sini ya. Lalu kita lihat apakah ada kata kerja yang bisa kita temukan di sini. Jupiter's magnetic field is deluged. Nah, di sini ada kata kerja. Nah, kalau sudah ada subjek dan sudah ada kata kerja dan hanya ada satu subjek dan satu kata kerja, berarti ini masuk dalam skill antara skill 1 sampai 5 karena hanya fokus dengan satu klausa, bukan dua klausa. Lalu, ketika sudah ada subjek dan kata kerja, maka tidak mungkin kita pakai kata kerja lagi atau subjek lagi. Sehingga opsi seperti Bravo, opsi seperti Alpha, opsi seperti Delta itu tidak mungkin. Jadi kita bisa langsung memilih opsi yang C. Kenapa kita pilih opsi C? Jadi entering di sini, kalau teman-teman masih ingat di skill yang keempat, ini adalah present participle, di mana yang berfungsi sebagai sifat adjective. Karena sudah ada kata kerja deluged. Jadi kita tidak membutuhkan kata kerja lagi. Sehingga satu-satunya opsi yang bisa kita pakai adalah menggunakan present participle, dia sebagai adjective.
Jelas bukan sebagai kata kerja, karena sudah ada kata kerjanya di situ. Let's go to number 8. As its name suggests, as di sini ada konektor ya. Its name, subject, suggests verb, the Prairie Wetlands Resource Center. Nah, di sini setelah ada konektor di depan, maka dia butuh koma di tengah kan. Lalu setelah itu kan kita butuh clause yang kedua. Nah, clause yang kedua berarti kan ada subject dan kata kerja lagi. Berarti yang kita butuhkan adalah si kata kerja. Kita mau pakai kata kerja yang mana? Kalau kita pakai opsi yang A, tentu tidak tepat, karena nanti jadi double subject, jadi tidak mungkin. Kalau kita pakai opsi yang D, kata to di sini seharusnya biasanya, pada umumnya ketika ada to, sebelumnya ada kata kerjanya. Misalnya, I want to focus, misal. Jadi ketika ada subjek langsung pakai to, biasanya tidak bisa. Lalu kalau kita menggunakan opsi yang C, focusing, nah, di sini kalau kita kembalikan ke participle atau present participle ya, karena pakai ing, apakah dia kata kerja ataukah dia sifat? Tentu kita lihat, ada yang menemani atau enggak sih? Oh, focusing-nya di sini ada pakai be enggak? Tidak ada be, tidak ada is focusing misalnya, atau are focusing tidak ada. Berarti dia bukan kata kerja. Sekarang kalau kita fungsikan sebagai sifat, maka nanti kita tidak ada kata kerja yang kita pakai. Jadi, si tidak mungkin kita gunakan. Sehingga opsi yang tepat adalah bravo. Focuses on. Jadi, kita hanya butuh kata kerja aja. Number 9. One of the largest and most powerful birds of prey in the world. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di bagian yang awal, ini adalah a positive ya. Jadi dia hanya keterangan tambahan yang nanti akan menjelaskan subjek. Jadi kalau apositif kita taruh di depan, ciri-cirinya biasanya ada koma setelah apositifnya. Jadi untuk memisahkan mana dia yang menjelaskan subjek dan mana yang subjek sesungguhnya. Jadi berarti kita akan membutuhkan subjek dan kata kerja untuk melengkapi kalimat ini. Karena di sini setelah koma kita tidak menemukan ada kata kerja kan. Nah, oleh sebab itu kita tinggal mencari mana subjek dan kata kerja. Kalau kita pakai opsi yang A, berarti nanti kan dia menghubungkan dua klausa. Sedangkan di bagian frasa pertama atau frasa apositifnya itu namanya frasa, dia tidak menggunakan kata kerja. Jadi teman-teman tidak bisa menemukan kata kerja di sebelum komanya karena memang bukan klausa, dia hanya frasa apositif ya. Jadi opsi yang A tentu tidak bisa kita pakai, karena kita tidak sedang menggabungkan dua klausa. Karena yang pertama itu bukan klausa, di bagian one of the largest itu hanyalah frasa. Lalu kalau misalnya kita pakai be, Herbie having. Seperti di nomor 8, jadi kalau kita pakai ing, teman-teman, kita ketemu dengan kata kerja yang ing, apakah dia fungsinya sebagai kata kerja, si present participle ini, sebagai kata kerja atau sebagai sifat, maka kita bisa melihat apakah ada temannya atau enggak. Jadi kalau misalnya si having ini enggak ada temannya, berarti kan kemungkinan sifat, padahal kita butuhnya sama si kata kerja. Begitu juga dengan opsi yang C. Sama-sama the Herbie having. That's why harusnya kita pakai opsi yang D, the Herbie has. Jadi ada subjek dan ada kata kerjanya. Kalau having, pastikan ketika ketemu sama ing atau ketemu sama bentuk ketiga, entah yang bentuk regular pakai ed atau yang irregular verbs yang selain pakai ed ya. Jadi pastikan apakah ada yang menemani atau tidak. Kalau misalnya bentuk ing-nya ini tidak ada temannya kayak is, are, was, were, atau be misalnya, berarti dia bukan kata kerja. Kalau ada is, are-nya berarti kan jelas itu kata kerja ya. The last one, number 10. Blah blah blah, creation of such a community was a desirable step. Koma. Nah, kita akan melihat apakah koma di sini dia sebagai dua klausa atau mungkin sama seperti nomor 9 hanya pakai frasa apositif. Berarti kita perlu mencari apa? Seperti biasa teman-teman, identify subjek dan kata kerja. Temukan apapun yang ada di situ ya. Jadi untuk di bagian yang pertama sebelum koma kita ketemu sama kata kerja was. Ada subjek, sudah ada creation, mungkin kalau kita lihat opsinya ya, karena di opsinya nggak ada lagi
Subjek yang dipakai berarti creation ini adalah si subjek. Lalu ada koma. Nah, apakah setelah koma kita menemukan kata kerja juga? The requisite political upheaval itu subject had to be accepted, ternyata ada kata kerja. Jadi kalau kita ketemu ada lebih dari satu subjek, ada subjek 1, kata kerja 1, dan subjek 2, kata kerja 2, maka kita butuh konektor. Nah, konektornya mau pakai yang mana? Hanya ada satu opsi yang menggunakan konektor, yaitu yang A, since. Jadi since the creation of such a community, dan seterusnya. Yang lainnya tidak ada konektornya. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu kata kerja, atau dengan kata lain kalian ketemu sama 2 subjek dan 2 kata kerja, di mana masing-masing subjeknya itu ada kata kerjanya dan masing-masing kata kerja punya subjek, maka dia adalah 2 klausa yang kita gabungkan jadi satu. Karena ada koma di tengah dan setelah koma tidak ada konektornya, berarti ini bisa masuk ke skill 7 atau 8, di mana kita menggunakan adverb connectors. Jadi konektor yang menggunakan keterangan atau kata keterangan. That's why kita pakai yang A, since. Ternyata skill 1 sampai 8 cukup mudah ya. Jadi semakin banyak teman-teman mereview atau berlatih juga diulang. Jadi setelah kita belajar biasanya kita perlu untuk mengulang ya. Semakin sering kita mengulang, semakin kita sering berlatih, maka kita akan semakin terbiasa membaca soal-soal yang kita butuhkan untuk mengerjakan TOEFL test. Karena sebetulnya semua itu bisa dipelajari. Dari skill 1 sampai 8, kita sudah mempelajari banyak hal. Jadi kita belajar dari basicnya, di mana ada yang kalimat dengan satu klausa, itu di skill 1 sampai ke 5. Lalu ada juga kalimat yang lebih dari satu klausa, ada di skill 6 sampai 8. Ketika kita menemukan kalimat yang menggunakan lebih dari satu klausa, maka kita membutuhkan yang namanya connectors. Dan connectors itu ada banyak sekali. Dan setelah ini, di skill 9 dan seterusnya, pasti akan ada banyak materi-materi yang lebih menarik, lebih dalam lagi, dan kita bisa dapat banyak keseruan-keseruan lainnya bagaimana kita belajar materi-materi yang biasanya muncul dalam TOEFL test. So, jangan lupa untuk terus mereview, jangan lupa untuk terus mengulang. Jadi, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Atau jika teman-teman ingin sharing sesuatu, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Kalian luar biasa dan teruslah bersemangat untuk belajar TOEFL. Semoga ke depan semakin menyenangkan. Sampai jumpa. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye.